Halo semuanya, saya Fonseca. Bagaimana kabar kalian? Ada sebuah berita yang viral di media sosial, dan itu membuat netizen dan masyarakat Bali marah atas kejadian ini. Aktivis Ratna Sarumpait tertangkap berkeliaran naik mobil di jalanan saat Hari Raya Nyepi di Bali. Aktivitasnya itu terekam dalam sebuah video yang viral di media sosial. Ratna Sarumpait dicegat pecalang desa adat di depan kantor LPD Desa Adat Tandeng Jalang Pantai Brawo nomor 93 Tibu Beneng, Badung, Bali. Hari Raya Nyepi itu adalah tahun baru Saka yang dirayakan oleh seluruh umat Hindu di Indonesia. Selama Nyepi, umat Hindu itu tidak diperbolehkan beraktivitas di luar rumah. Biasanya umat Hindu itu merayakan Nyepi dengan Tapa Brata, penyepian atau 4 pantangan. Ada 4 larangan Nyepi, yaitu tidak boleh bekerja, tidak boleh bepergian, tidak boleh menyalakan api, dan tidak boleh bersenang-senang. Nah, makna Hari Raya Nyepi sendiri berasal dari kata sepi, yang berarti senyap atau sunyi. Nah, tujuan Hari Raya Nyepi ini adalah untuk mencari keharmonisan dan kedamaian dalam setiap diri manusia. Lewat Nyepi, manusia diminta untuk mengevaluasi diri dan merenung tentang apa saja hal-hal yang sudah mereka lakukan untuk diperbaiki di kemudian hari. Prosesi Nyepi itu berlangsung selama 24 jam. Secara filosofi, Nyepi meminta manusia untuk tidak mengobarkan hawa nafsu. Maka dari itu, Nyepi menjadi momen bagi setiap umat Hindu untuk bisa mengendalikan hawa nafsu mereka. Lebih lanjut, ketika Nyepi, umat Hindu juga dilarang bepergian keluar rumah dan diminta untuk beristirahat. Selain itu, tidak diperkenankan juga untuk bersenang-senang sebagai bentuk menahan hawa nafsu. Pada kesimpulannya, ada 4 makna Hari Raya Nyepi. Yang pertama itu memurnikan diri, momen untuk membersihkan diri dari segala dosa dan kesalahan yang sudah dilakukan selama setahun. Yang kedua, merenungkan kehidupan. Umat Hindu diminta merenung dan merencanakan masa depan mereka yang lebih baik. Yang ketiga, yaitu menjaga keseimbangan alam semesta. Selama Nyepi, umat Hindu tidak boleh beraktivitas yang dapat mengganggu keseimbangan alam semesta, seperti menyalakan lampu, makan, minum, dan membuat kebisingan. Dan yang terakhir adalah melestarikan tradisi dan budaya. Nyepi berfungsi untuk melestarikan tradisi dan budaya umat Hindu di Bali. Kita kembali ke kasus yang sedang viral di media sosial. Menurut pengakuan beliau pada saat ditanya oleh pecalang, bahwa beliau tidak tahu bahwa itu adalah Hari Raya Nyepi. Oh, saya tidak tahu kalau ini adalah Hari Raya Nyepi. Kan itu sesuatu yang sangat lucu sekali ya teman-teman. Karena menurut pengalaman saya, sebelum merayakan Hari Raya Nyepi itu ada momen di mana ogoh-ogoh. Dan itu bertanda bahwa oh, ini adalah Hari Raya Nyepi. Dan yang kedua adalah Hari Raya Nyepi sudah ditetapkan sebagai Hari Raya umat Hindu secara nasional. Nah, teman-teman semua kalau cek di kalender pasti
pada tanggal 11 Maret itu tanggal merah dan ditetapkan sebagai Hari Raya Nyepi untuk umat Hindu. Tahu saya ya, kalau sebelum Hari Raya Nyepi itu pasti sudah ada informasi-informasi yang sudah diberikan ke kita. Entah itu kita sebagai pendatang maupun warga asli di sana, itu pasti kita sudah diberitahu oleh teman-teman kita, mungkin juga dari orang-orang di sekeliling kita bahwa 2 hari lagi akan Nyepi loh. Kira-kira rencanamu mau kemana? Mau tetap stay di Bali atau mau liburan keluar kota? Nah, dan juga kita bisa tahu kalau itu mau mendekat Hari Raya Nyepi itu dari persiapan yang disiapkan oleh umat Hindu pada saat menyambut Hari Raya Nyepi. Dengan salah satunya adalah membuat ogoh-ogoh, dan hari sebelum Hari Raya Nyepi itu ada arakan ogoh-ogoh. Itu terlepas dari semua ini, desa adat itu tidak memberikan hukuman atau sanksi yang berat. Itu sudah sangat luar biasa sekali. Peringatan buat kita semua dimanapun kita berada, di daerah manapun itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk tetap menjaga ketertiban, tetap membawa damai itu kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, supaya tidak menjadi batu sandungan buat orang lain, supaya tidak menjadi bahan pembahasan buat orang lain, apalagi sampai menciptakan kegaduhan dan mendapat kecaman dari masyarakat dan dari berbagai netizen di media sosial. Kita harus menghindari itu. Jangan sampai karena kita pura-pura tidak tahu atau sengaja melupakan, itu akan membuat kita lah sendiri yang kena batunya. Jangan sampai itu terjadi lah teman-teman. Karena saya yakin sekali kalau kita menghargai orang lain, kita menghargai umat lain, pasti kita juga akan dihargai. Kita jangan pernah menuntut untuk dihargai kalau kita sendiri tidak pernah memberikan contoh untuk menghargai orang lain. Itu akan sangat susah sekali teman-teman. Kita mendapatkan rasa hormat dari orang lain atau umat lain, itu akan sangat susah sekali. Hari raya agama manapun itu, mari kita menjadi pribadi yang bisa membawa damai dan tidak menjadi pengacau di hari raya umat lain. Peace.